Buat kalian yang udah pernah nonton review manga One Punch Man Season 3 di channel lain, tidak dianjurkan untuk menonton video ini. Karena video ini dibuat untuk project review manga One Punch Man lanjutan dari Season 2 sampai manga terbaru. Dan mungkin penjabarannya sedikit lebih detail dari channel lainnya. Tapi jika kalian belum pernah nonton dan pengen dapat review dengan gaya penyampaian yang simple, nyaman, dan mungkin mudah dipahami, silahkan tonton video ini sampai habis. Oh iya, jangan lupa pas nonton pakai headset, earphone, atau sejenisnya ya guys, biar feel-nya lebih dapat. Thank you! Hai guys, kembali lagi sama Enkun di channel Endesu. Fans Saitama bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man Season 3. Setelah Garo dan Tareo yang mencoba kabur dari markas asosiasi monster, namun dalam perjalanan mereka berdua malah bertemu dengan monster Overgrown Rover. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man chapter 91 versi Read OPM atau versi manga stream. Dan buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Nah, di chapter 91 ini, saat menyelamatkan Tareo, Garo harus berhadapan dengan anjing Rover yang notabene adalah salah satu eksekutif dari asosiasi monster. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene kita diperlihatkan Garo dan Tareo yang sedang berhadapan dengan anjing Rover. Sambil merinding ketakutan, Tareo berdiri di belakang Garo. Sedangkan pemburu pahlawan itu merasakan denyut jantungnya yang semakin mengencang dan kulitnya yang semakin menegang, menandakan sinyal bahaya dari dalam tubuhnya. Garo merasa kalau monster anjing raksasa satu ini memang benar-benar kuat. Dia berencana ingin menghindari pertarungan langsung melawan anjing tersebut. Sambil berjalan mundur secara perlahan, Garo mengajak Tareo untuk segera meninggalkan lokasi itu. Dia juga meminta Tareo untuk tidak memprovokasi atau memancing amarah dari anjing raksasa tersebut. Perlahan mereka berdua semakin lama semakin menjauhi anjing Rover, sampai akhirnya membuat jarak dengan si monster menjadi cukup jauh. Untungnya monster tersebut juga tetap diam saja. Namun saat mereka berdua berjalan cukup jauh dan sudah mencapai persimpangan jalan, secara mengejutkan ada 3 monster yang muncul, lalu melancarkan serangan ke Tareo dan Garo secara membabi buta. Dengan sigap Garo langsung menarik Tareo, tepat sebelum serangan monster tersebut mengenai bocah itu. Lalu pemburu pahlawan tersebut juga berhasil menghindari tusukan tombak dari monster yang satunya. Saat Garo mencoba menyerang balik, tiba-tiba ada serangan siraman air panas dari monster yang satunya lagi. Dengan cepat pemburu pahlawan itu melompat ke belakang untuk menghindari serangan lanjutan. Ternyata ketiga monster yang menyerang barusan adalah monster yang sedang berpatroli mencari si penyusup yang Goro-Goro bicarakan beberapa waktu lalu. Mereka tidak percaya jika penyusup tersebut ternyata adalah Garo. Ketiga monster itu memiliki level bencana iblis. Pertama ada Showerhead berbentuk seperti manusia namun berkepala shower. Kedua ada Supermoss berbentuk tikus berukuran besar. Dan terakhir ada Unihorn berbadan manusia namun kepalanya meruncing seperti tanduk yang memanjang ke atas. Setelah itu monster Unihorn menyerang Garo lagi dengan memutarkan badannya seperti roda dengan kecepatan tinggi. Namun Garo berhasil menghindar dan menendang si monster sampai membentur tembok dengan sangat keras. Disusul monster Showerhead menyerang Garo dengan menyemburkan zat kimia dari wajahnya. Akan tetapi dengan sigap Garo memukul wajah si monster. Dan monster Supermoss mencoba memukul Garo. Namun pemburu pahlawan itu meladeni serangan tersebut dengan pukulan bela diri Senpu Tensuzanken, sehingga membuat tangan dari si monster terluka seperti tercabik-cabik. Tareo yang melihat pertarungan Garo secara langsung merasa kagum dengan kehebatan yang Garo tunjukkan. Ketiga monster itu seperti tidak percaya dengan kekuatan Garo yang begitu besar. Mereka akhirnya juga mengakui kekuatan dari pemburu pahlawan tersebut. Namun meski terluka, ketiga monster itu masih dapat berdiri lagi. Mereka berkata jika mereka sudah terbiasa melawan banyak musuh, apalagi level bencana dari ketiga monster itu adalah iblis. Namun Garo menjawab jika level bencana itu tidak bisa dijadikan patokan kekuatan dari seorang monster. Menurutnya jika semua monster di asosiasi monster hanyalah monster bodoh yang telah dimanipulasi oleh omong kosong saja. Garo menambahkan jika ketiga monster itu memiliki level bencana iblis, mestinya level bencana Garo sekarang ini adalah naga. Lalu monster Unihorn merubah wujudnya menjadi sebuah jarum raksasa. Setelah itu monster Supermoss melemparkannya ke arah Garo dengan sangat cepat. Serangan tersebut mengingatkan Garo kepada Stinger, pahlawan kelas A yang senjatanya begitu mirip dengan monster Unihorn itu. Dengan mudahnya Garo berhasil menghindari serangan tersebut. Akan tetapi secara tidak sengaja serangan itu malah mengenai anjing Rover yang berada di ujung lorong, sehingga membuatnya berteriak kesakitan.
Garo bersama Tareo dan kedua monster itu terkejut dengan teriakan barusan. Sesaat setelah itu terdengar teriakan minta tolong dari monster Unicorn. Ternyata monster tersebut malah disiksa oleh anjing Rover. Tidak lama setelah itu, potongan dari tubuh monster Unicorn terlempar ke arah mereka. Monster Supermouse dan Showerhead berkeringat ketakutan karena dengan kejadian barusan mereka telah membuat marah salah satu eksekutif asosiasi monster. Garo yang mendengar hal itu tidak menyangka jika anjing besar tersebut adalah salah satu petinggi milik asosiasi. Secara mengejutkan, anjing Rover mengeluarkan bola meriam cahaya dari mulutnya yang diselimuti listrik. Setelah itu menembakkannya ke arah mereka semua. Monster Showerhead dan Supermouse mencoba menahan tembakan besar tersebut. Namun dengan mudahnya kedua monster itu langsung hancur tak tersisa ditelan besarnya tembakan meriam yang anjing Rover lancarkan. Sedangkan Garo dengan sigap menarik Tareo dan berlari sekencang mungkin menghindari kejaran dari serangan besar tersebut. Akibat serangan besar yang anjing Rover keluarkan barusan membuat kota Z, khususnya area sekitar apartemen si botak, mengalami guncangan gempa yang cukup besar. Mengingat lokasi markas asosiasi monster memang berada di bawah tanah kota Z. Namun Saitama yang sedang membaca buku itu hanya merasa jika barusan cuma terjadi gempa bumi biasa. Si botak mencoba menyalakan TV untuk mengobati rasa penasarannya. Akan tetapi akibat guncangan itu membuat semua saluran TV mengalami gangguan. Konyolnya Saitama malah mengira jika TV-nya rusak dan berencana meminta Dr. Kuseno untuk memperbaikinya setelah selesai memperbaiki Genos nanti. Sambil rebahan dan membaca buku itu, Saitama berencana setelah ini akan melakukan patroli kecil-kecilan. Oke, sekarang kita balik lagi ke anjing Rover yang menyerang Garo tadi guys. Akibat tembakan dari anjing Rover yang memiliki daya ledak yang begitu besar barusan, membuat seluruh area lorong di sekitarnya hancur dan runtuh. Beruntung Garo masih bisa menyelamatkan diri bersama Tareo. Sambil melompat mundur untuk menjaga jarak, pemburu pahlawan itu merasakan dahsyatnya kekuatan dari monster dengan level bencana naga itu. Melihat si monster yang memiliki kekuatan dan daya hancur yang begitu besar, Garo menyuruh Tareo untuk kabur. Dia berkata jika mulai sekarang mereka berdua harus berpisah. Awalnya Tareo tidak mau meninggalkan Garo karena dia takut jika harus berlari sendirian. Tapi Garo meneriaki dan memarahinya jika itu akan memperlambat Garo dan membuatnya dalam bahaya. Garo menambahkan jika dia dari awal cuma kebetulan menyelamatkan nyawanya saja. Mendengar perkataan kasar yang Garo ucapkan barusan membuat Tareo menjadi menangis dan berlari meninggalkannya. Tareo yang berlari meninggalkan reruntuhan tersebut telah menarik perhatian dari anjing Rover, membuatnya mengeluarkan bola meriam cahaya lagi untuk menyerang bocah itu. Namun dengan sigap Garo langsung mengalihkan perhatian si monster dengan cara menyerang salah satu kakinya dan memukulnya dengan pukulan bela dirinya itu. Namun sayangnya serangan yang Garo lancarkan tidak memberikan dampak apa-apa bagi anjing Rover. Secara mengejutkan, anjing Rover malah menembakkan meriam cahayanya ke arah Garo. Jarak yang sangat dekat membuat Garo tidak bisa berkutik dari serangan tersebut. Akhirnya Garo terkena serangan besar itu. Saat serangan tersebut mengenai tubuh Garo, dalam benaknya dia merasa jika dia akan mati di tempat ini. Sebelumnya Garo pernah bilang ingin melawan monster seperti layaknya pahlawan, tapi dia tidak pernah bilang akan mau melawan monster sungguhan. Sesaat Garo membayangkan masa kecilnya saat dia sedang menonton TV. Saat itu menayangkan pahlawan yang mengalahkan seekor monster. Apakah Garo akan benar-benar mati? Daya ledak dari meriam milik anjing Rover yang begitu besar membuat belasan lantai di bawahnya ikutan hancur. Selesai menghancurkan lantai bawah tanah, anjing Rover berjalan mendekati reruntuhan tersebut. Perlahan debu reruntuhan di sekitarnya mulai menghilang. Namun secara mengejutkan, di dasar reruntuhan itu terlihat Garo yang masih dapat berdiri dengan penuh luka dan darah di sekujur tubuhnya. Melihat Garo yang masih bisa berdiri, membuat anjing Rover mengeluarkan bola meriam cahaya dan menyerangnya secara bertubi-tubi. Saking brutalnya tembakan yang monster itu lancarkan, sampai membuat dasar dari reruntuhan jadi semakin hancur. Namun secara mengejutkan, Garo masih dapat melompat dan menghindari serangan besar tersebut. Melihat hal itu, anjing Rover merespon gerakan Garo dengan melompat dan berlari di pinggiran reruntuhan, sambil mengeluarkan meriam cahaya dan menembakkannya ke arah Garo secara membabi buta, membuat dasar reruntuhan yang ada di bawah menjadi semakin hancur lagi. Garo berusaha menghindari serangan besar itu, namun usahanya sia-sia. Dampak dari serangan besar barusan membuat permukaan kota Z mengalami gempa lagi, bahkan sampai disertai longsor. Serangan besar itu juga membuat seluruh area pertempuran mereka juga hancur lebur.
Akan tetapi di luar dugaan, Garo masih bisa menghindari serangan besar itu dengan bergantungan di salah satu atap reruntuhan. Dia melihat monster anjing rover yang berada di dasar reruntuhan itu. Lalu secara mengejutkan, pemburu pahlawan tersebut menjatuhkan diri dan memukul kepala dari anjing rover dari atas dengan sangat keras. Serangan tersebut berhasil membuat si anjing sempat duduk sebentar. Namun anjing rover kembali berdiri lagi dan malah menyerang Garo dengan cara mengipaskan badannya. Garo tidak percaya jika serangan terbaiknya seakan tidak berefek apa-apa di hadapan eksekutif asosiasi monster itu. Sialnya, kaki Garo malah tertangkap oleh mulut si anjing. Lalu dia dibenturkan ke tanah dan dinding beberapa kali. Tidak sampai di situ, setelah membenturkan Garo ke lantai, anjing rover lagi-lagi menyerang Garo dengan bola meriam cahayanya itu. Serangan besar tersebut membuat Garo terdorong sangat dalam ke bawah tanah, menghancurkan banyak lantai di bawahnya pula. Bahkan efeknya membuat kota Z mengalami getaran seperti gempa untuk kesekian kalinya. Sampai-sampai membuat bangunan apartemen tempat Saitama tinggal dan sekitarnya mengalami keretakan yang sangat besar. Tapi konyolnya, si botak seakan gak peduli dengan getaran besar tersebut dan tetap membaca bukunya itu. Seperti tidak terjadi apa-apa gitulah guys. Efek serangan besar tadi membuat Garo terjatuh amat sangat dalam. Bahkan sampai membuatnya terjatuh di ruangan yang atap dan tembok lantainya dipenuhi dengan gambar mata. Namun untuk kesekian kalinya Garo masih bisa bertahan. Dia ingin segera kembali ke atas dan menghabisi si anjing rover. Sayangnya kali ini dia tidak bisa bergerak karena tertindas banyak reruntuhan dari serangan besar barusan. Akan tetapi ada seorang monster yang berbicara dan menyapa Garo. Ternyata dia adalah Gyoro-Gyoro, sang penasehat dari asosiasi monster. Serta tempat Garo terjatuh itu adalah ruangan pribadi milik monster tersebut. Gyoro-Gyoro berkata jika tadi dia bertanya-tanya siapa penyusup yang masuk ke asosiasi monster. Dia tersentuh dan sudah menduga jika Garo telah memenuhi ekspektasinya selama ini. Setelah itu, Gyoro-Gyoro mengangkat semua reruntuhan yang menindas tubuh pemburu pahlawan tersebut. Melihat dirinya ditolong seperti itu, Garo akhirnya menyadari jika kekuatan yang dimiliki oleh Gyoro-Gyoro adalah kemampuan psikis atau telekinesis. Setelah membebaskan Garo, dengan kekuatan psikisnya, Gyoro-Gyoro membuat tubuh Garo tidak bisa digerakkan lagi. Garo yang merasakan efek kekuatan tersebut tidak bisa menggerakkan tubuhnya, tetap berdiri kaku dan tidak bisa melawan sama sekali. Gyoro-Gyoro memberitahu pemburu pahlawan itu jika percuma saja kalau mau melawan. Dia menambahkan kalau pertumbuhan yang Garo tunjukkan dalam waktu singkat sungguh luar biasa. Garo mengancam penasehat asosiasi monster itu untuk segera melepaskannya. Namun Gyoro-Gyoro mengajak Garo untuk berbincang-bincang dengannya lebih lama lagi. Perbincangan apa yang akan mereka bahas setelah ini? Selain itu, mungkinkah Garo nantinya bisa melepaskan diri dari belenggu psikis yang menyerangnya tersebut? Sayang sekali, scene cerita manga One Punch Man chapter 91 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga One Punch Man chapter 91 yang ending scene-nya memperlihatkan Garo yang diajak berbincang empat mata oleh Gyoro-Gyoro di ruangan pribadinya. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Klik subscribe lalu tekan loncengnya juga ya guys. Ingat tekan lonceng biar kalian sudah dapat notifikasi jika kita upload video terbaru. Oh ya, video ini boleh di-share ke teman-teman kalian juga kok. Hitung-hitung biar channel Aindesu makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram, jangan lupa follow IG Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man Season 3 selanjutnya.